Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak hebat. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Linda Naim Tanjung, Ibu sebagai mahasiswa P3K UPI Kampus Purwakarta. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan yang penting dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi rantai makanan, anak-anak harus melihat video yang Ibu berikan. Kira-kira video tersebut apa ya? Nah, ternyata video tersebut menceritakan lingkungan sekitar sekolah kita dan ekosistem yang ada di sekolah kita. Ternyata di sekolah kita banyak sekali ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem kolam, dan ada ekosistem kebun. Untuk diketahui selesai, kita akan mempelajari tentang makanan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Tahun ini banyak anak tikus dan serangga sehingga hasil panen padi menjadi berkurang. Apakah tahun lalu tidak ada hama? Tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Nah, anak-anak, maka kalian mendengar tentang mengapa petani sering sekali mengalami gagal panennya. Ternyata yang disebabkan padi gagal panen adalah hama. Apa saja hama yang ada di dalam ekosistem padi? Nah, ternyata ada tikus dan juga belalang. Mengapa ya? Pada suatu ekosistem, hama tikus dan hama belalang itu mengalami peningkatan populasi. Mengapa kira-kira? Nah, tuh, yang sebelumnya karena tidak ada predator alami yang memakan tikus dan belalang, itu sangat betul ya, pada suatu ekosistem populasi yang mengalami peningkatan itu mereka tidak memiliki predator alami yang akan memakan mereka. Nah, pada ekosistem sawah, ketika hama padi mengalami gagal panen, itu dia mengalami populasi yang meningkat pada suatu hamanya. Apa itu? Misalnya tikus meningkat karena tidak ada yang memakan mereka. Apa yang memakan mereka? Contohnya adalah ular. Oke, coba perhatikan selanjutnya. Ternyata fenomena tikus dimakan oleh ular itu menjadi sebuah rantai makanan. Coba perhatikan rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu untuk bertahan hidup. Nah, mengapa kita tinggal pada suatu ekosistem itu kalau tidak makan ya pasti dimakan, makanya kita harus tetap bertahan hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurang. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum tentang produsen, konsumen, dan dekomposer? Itu apa? Oke, kalau bertunggu, kita akan mempelajari selanjutnya. Nah, ini Ibu mempunyai rantai makanan. Ini merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama
ada padi. Padi itu dimakan oleh tikus. Kira-kira padi ini sebagai apa? Sebagai produsen kah? Sebagai konsumen kah? Atau sebagai dekomposer? Selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh apa ya itu kira-kira? Itu jamur. Dekomposer sebagai apa ya? Oke, kita cari tahu selanjutnya. Nah, di sini apa itu produsen? Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Gambar tumbuhan, ada pohon, ada rumput, ada padi. Apa sih produsen itu? Produsen adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ternyata padi atau pohon atau rumput itu produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya ada apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Coba anak-anak perhatikan, apakah kita sebagai manusia ini sebagai konsumen juga? Oke, betul. Manusia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Manusia juga termasuk dengan konsumen. Manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk dimakan. Oke, konsumen harus mendapatkan makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain. Yang pertama ada konsumen primer. Konsumen primer adalah konsumen tingkat satu yang memakan produsen atau hewan memakan tumbuhan. Disebut dengan hewan herbivora. Tuh. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer. Tentunya konsumen sekunder ini hewan pemakan daging atau disebut dengan hewan karnivora. Yang terakhir ada konsumen tersier adalah predator puncak. Kira-kira apa ya predator puncak itu? Nah, predator puncak itu adalah hewan yang tidak dapat dimakan oleh hewan lain. Contohnya seperti singa, elang, harimau, itu mereka merupakan predator puncak. Tapi ternyata singa itu ada yang bisa memakan nyawa. Apa kira-kira? Coba kita lihat selanjutnya. Puncak ternyata dekomposer. Ya, bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil dari penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang berputar-putar. Nah, seperti itu anak-anak. Ternyata rantai makanan itu terus berputar-putar. Mereka satu sama lain membutuhkan. Di sini ibu punya contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Coba anak-anak perhatikan, ternyata mereka benar saling putar-memutar untuk membentuk suatu rantai makanan. Oke, sekian materi pada makanan. Semoga anak-anak dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.